Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Ricky Montero. Di sini saya ada kesempatan untuk membawakan presentasi tentang Power Quality Audit. Di sini saya akan menghubungkan antara teori Power Quality dengan praktikal di lapangan, khususnya alat yang ntar digunakan untuk melakukan audit Power Quality, bagaimana fitur alat tersebut, parameter apa saja yang bisa dimonitoring oleh alat tersebut, dan lebih lanjut saya juga akan menjelaskan tentang parameter-parameter yang digunakan secara global. Kita akan membahas definisi power quality terlebih dahulu, dilihat baik dari standar lembaga kelistrikan yang ada di dunia profesional ataupun yang ada di dalam dunia akademik. Yang pertama adalah standar menurut IEEE. Di sini standar IEEE 1159 dan 1100. Standar ini berbicara bahwa power quality adalah suatu konsep kelistrikan dan grounding dari pelaratan elektronik dengan cara yang sesuai sehingga kompatibel dengan suplai listrik dan komponen lainnya yang terhubung. Jadi menurut IEEE, di sini bukan hanya masalah power quality saja, masalah kelistrikan, tetapi ada hubungannya dengan grounding sistemnya. Dan yang kedua kita bisa lihat itu standar IEC 61000. Jadi menurut IEC itu power quality adalah kemampuan peralatan atau sistem untuk berfungsi secara memuaskan dalam lingkungan elektromagnetiknya tanpa menginduksikan gangguan elektromagnetik yang signifikan ke dalam lingkungannya. Nah, jadi standar IEC itu lebih mengacu kepada dampak dari induksi atau gangguan elektromagnetik baik terhadap peralatan ataupun terhadap manusia. Dan yang ketiga, ini menurut dunia akademik, di sini ada buku Electrical Power System, ya karangan Robert C. Dugan, terbitan dari McGraw-Hill. Dia bicara tentang power quality itu adalah setiap masalah power quality dapat dimanifestasikan dalam bentuk gelombang atau distorsi pada tegangan, arus, atau frekuensi yang dapat menyebabkan kegagalan atau kerusakan peralatan pada sisi customer. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas berdasarkan pendekatan yang ketiga. Mengapa? Karena secara definisi ini lebih gamblang dan lebih berhubungan dengan kegiatan audit yang akan saya jelaskan kemudian. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengapa power quality itu sekarang menjadi masalah yang besar. Di sini saya akan memaparkan itu. Yang pertama adalah sensitivitas peralatan elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi, peralatan listrik pun berkembang. Kita tahu zaman dahulu, dunia industrial lebih banyak menggunakan peralatan analog dibandingkan digital. Tetapi sekarang dengan banyaknya dipakai peralatan digital, maka sensitivitas peralatan pun lebih rentan terhadap gangguan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya gangguan sesaat dan transient. Gangguan sesaat pada power system dapat menyebabkan beberapa masalah pada peralatan digital. Yang pertama adalah yang disebut data acak. Data bisa menjadi teracak dan terhapus. Kejadian ini sifatnya itu irreversible, yang artinya data akan benar-benar hilang. Bayangin kerugian yang ditanggung oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian jika database perusahaan mengalami hal seperti ini. Yang kedua adalah terjadinya gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi dapat terjadi dalam berupa komunikasi audio ataupun digital. Nah, yang audio contohnya misalkan terjadi gangguan komunikasi di bandara, misalkan antara tower dengan pesawat, ini dapat terjadi ketika ada masalah power quality, seperti yang saya bahas pada seminar sebelumnya. Gangguan komunikasi data contohnya yang paling sering terjadi dalam dunia industri adalah kegagalan komunikasi dari PLC dengan mesin produksi atau dengan VSD dan sensor lainnya sehingga terjadi kegagalan dan bisa berujung pada cacat produksi. Dan yang ketiga adalah sistem bisa terjadi hang, bisa crash, bisa lebih lanjut peralatannya menjadi rusak. Oke, masalah power quality tidak hanya berdampak pada peralatan yang sensitif, saya garis bawahi, tetapi dapat pula berdampak pada komponen lain seperti
motor, kabel, busbar, trafo, kapasitor, kontaktor, meter, switchgear, dan lain sebagainya. Jadi, dengan kata lain, masalah pada power quality tidak hanya terjadi masalah di kualitas daya atau listrik saja, tetapi ini erat hubungannya dengan masalah di software, hardware, atau sistem kontrol itu sendiri. Oke, di sini lebih lanjut, saya akan mendiskus tentang harga dari sebuah power quality yang buruk. Di sini saya akan memaparkan ada 3 macam cost minimal yang harus kita perhitungkan. Yang pertama adalah downtime cost. Downtime cost adalah cost yang terjadi jika peralatannya mengalami shutdown. Nah, di sini ada cost-nya. Jika peralatannya mengalami shutdown, maka akan terjadi pegawainya menjadi idle. Dan kita tahu ketika pegawai idle, cost pegawai per jam menjadi meningkat. Dan ketika cost pegawainya meningkat dan terjadi overhead di payroll ataupun benefit perusahaan menjadi jauh lebih kecil. Selain itu, dengan adanya downtime, ketika peralatan atau mesin kita mati, ada biaya material yang hilang. Ketika biaya material ini hilang, maka bisa jadi ordernya mengalami keterlambatan. Yang lebih parah, ordernya dibatalin. Dan kita juga nggak pengen kehilangan kepercayaan konsumen. Nah, ini harga dari sebuah cost downtime. Yang kedua adalah recovery cost. Recovery cost ini terjadi ketika peralatan atau mesinnya mengalami kerusakan. Kalau downtime belum tentu rusak, dia bisa restart, bisa hang, ya. Yang penting dimatiin dulu baru dihidupin lagi. Kalau recovery, di sini ada biaya perbaikan atau replacement-nya. Bukan cuma secara fisikal, bisa saja sistemnya yang rusak. Misalkan di sini ada software cost. Nah, ini seperti itu. Dan di dalam recovery ada juga downtime cost. Oke. Nah, yang terakhir itu berupa hidden cost. Hidden cost di sini saya pernah bahas di seminar yang sebelumnya, bahwa hidden cost itu berupa tidak efisiensinya sistem. Tidak efisiensinya sistem itu ditandai dengan adanya losses di jaringan. Losses di jaringan ini menyebabkan biaya tagihan PLN menjadi lebih besar dari seharusnya. Dan itu merupakan cost. Nah, lebih lanjut, apa sih sumber masalah power quality ini? Power quality ini datangnya dari mana? Nah, kalau kita tinjau dari suatu plan dengan referensinya dari PCC, saya kelompokkan menjadi 2, dari utility-nya atau dari internal facility-nya. Kalau dari utility-nya, biasa gangguan bisa datang dari cuaca. Yang pertama di sini kita bisa lihat ada lighting, angin, hujan, itu bisa menyebabkan terjadinya masalah di sini. Adanya PF, correction dari kapasitor, terus ada yang kita kenal juga fault. Di sini ada beberapa macam fault yang kita kenal, ada 3 line to ground, 3 line to line, single line to ground, line to line, dan double line to ground fault di sini. Tetapi yang paling sering terjadi di industrial adalah single line to ground fault dengan line to line fault, karena 70% masalah ada di sini dan 15% masalah ada di line to line fault. Dan yang keempat, di bagian utility ada proses switching. Switching itu bisa dari kapasitor, di sini ada proses switching dan itu bisa terjadi gangguan. Yang kelima, di sini ada pengaruh juga dari konsumen lain sehingga bisa berefek ke utility di kita gitu. Dan yang kedua itu berasal dari internal facility kita. Nah, yang pertama itu dari karakteristik beban kita. Beban kita pakai apa? Motor kita pakai apa? VST dan lain sebagainya. Dari komputer, bisa dari microprocessor, bisa wiring pengkabelan kita, dan bisa jadi ada profile perubahan load yang kita pakai. Nah, dari sini, dari 2 ini, 70% masalah itu datangnya power quality itu dari internal facility. Jadi kita harus benar-benar concern terhadap internal facility kita karena 70% masalah datangnya dari sini. Nah, di sini saya berusaha mencari, kemarin saya mencari dan ada fakta yang mengejutkan bahwa kebanyakan masalah power quality itu berhubungan dengan grounding dan neutral size issue. Di sini EPRI yang mengatakan seperti itu. Jadi EPRI itu Electric Power Research Institute, itu adanya di USA. Dia melakukan riset, dia itu lembaga independen non-profit. Dia khusus melakukan riset di sana. Dia mengatakan bahwa masalah power quality itu sangat berhubungan dengan grounding dan neutral size issue.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa yang menjadi isu major di sini untuk power quality itu adalah harmonic dan transient. Jadi, seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, kita telah melakukan seminar harmonic. Mengapa? Karena harmonic ini telah menjadi major issue akhir-akhir ini. Dan begitu pula dengan transient. Di sini saya akan bahas secara global tentang jenis gangguan yang ada di dalam power quality. Nah, di sini saya berusaha mengelompokkan dalam gangguan power quality itu dibagi ada yang short duration dan ada yang long duration. Nah, di sini yang short duration kita bagi berdasarkan waktunya. Di sini ada 3, ada instantaneous, ada momentary, ada temporary. Ini cuman dari selang waktu saja dia terjadinya kejadiannya berapa cycle. Nah, ini ntar saya tunjukkan. Dan di short duration ini dibagi 3, ada sag, ada swell, dan ada interruption. Sedangkan di long duration, nah di sini dibagi 3, di sini ada sustain interruption, ada under voltage, dan ada over voltage. Selain itu, ada yang disebut waveform distortion. Nah, waveform distortion ini contohnya ya kurang lebih di sini ada 5. Kita bisa tahu di sini ada DC offset, ada harmonic, ada interharmonic, ada notching, ada noise. Ini saya merahin, mengapa? Karena ini menjadi concern yang menjadi major issue, ada di distorsi tegangan. Dan yang selanjutnya itu kejadian yang disebut kejadian transient. Di sini juga menjadi major issue. Transient itu dibagi 2, ada yang disebut impulsif dan ada yang disebut oscillatory. Impulsif kita bagi-bagi lagi berdasarkan waktunya, dan oscillatory kita bagi-bagi lagi berdasarkan frekuensinya. Dan di sini sisanya di luar keempat grup yang besar ini ada voltage imbalance, ada voltage fluctuation, ada frequency variation, bisa juga antara ada current imbalance, current fluctuation, ya dan sebagainya. Jadi di sini kita akan lebih discuss ke masalah harmonic dan ke masalah transient. Karena kenapa? Karena itu yang menjadi major issue. Oke, kita bahas secara cepat apa itu sag atau dip, orang menyebutnya bisa dip. Ini saya menggunakan standar IEEE 1159. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, instantaneous, momentary, atau temporary berdasarkan waktu terjadinya saja. Kalau instant, setengah sampai 30 cycle. Kalau momentary, 30 sampai 3 second. 30 cycle sampai 3 second. Kalau temporary, 3 second sampai 1 menit. Jadi, kalau kejadiannya rentangnya sekian, dia masuknya ke kategori sini. Nah, apa itu sag atau dip? Sag itu penurunan tegangan dalam durasi yang singkat. Di sini Bapak bisa lihat animasinya. Di sini ada penurunan tegangan dalam waktu yang singkat, dan itu disebut kejadian sag. Apa sih yang menyebabkan sag? Di sini Bapak Ibu bisa lihat sag itu bisa jadi ketika ada koneksi beban yang besar secara tiba-tiba di instalasi Bapak, maka bisa terjadi penurunan tegangan. Selain itu juga seperti yang sudah dimention, single line to ground fault bisa terjadi. Nah, di sini kasus sag ini sangat alami ya. Bapak Ibu bisa bayangkan, misalkan tangan Bapak Ibu sekalian tidak mengangkat beban, tiba-tiba dikasih beban yang sangat berat, mungkin tangannya akan tertarik ke bawah. Nah, begitu juga dengan beban di electrical juga kurang lebih analoginya seperti itu. Dia akan terjadi sag tegangan. Yang selanjutnya itu swell. Swell itu berupa kenaikan tegangan dalam durasi singkat. Nah, di sini cycle-nya waktunya masih sama ya. Cuman swell itu apa? Kenaikan tegangan di sini bisa bandingin. Ini kondisi normal. Di sini dip atau sag yang tadi. Kalau swell ini terjadi kenaikan tegangan. Kenapa bisa terjadi swell di sini? Karena ada pelepasan beban yang berat. Kebalikan dengan yang tadi, di sini ada pelepasan beban yang berat, ada switching, dan tiba-tiba bakal terjadi lonjakan tegangan di sini. Seperti itu. Nah, di sini kita overview bahwa penyebab sag swell di sini secara cepat saja. Tadi saya sudah mention bahwa masuknya beban besar di instalasi menyebabkan sag, lepasnya beban besar di instalasi menyebabkan swell di sini. Atau di sini bisa juga cacat pada sambungan penghantar. Jadi sambungan penghantar yang longgar bisa menyebabkan impedans menjadi naik. Impedans naik, tegangan jatuh menjadi naik.
tegangan jatuh naik berarti terjadi voltage sag atau bahkan under voltage. Nah, ini sering terjadi cacat pada penghantar menyebabkan penurunan tegangan. Atau bisa juga terjadinya hubungan singkat. Hubungan singkat biasanya digunakan fuse. Nah, pada hubungan singkat ini mengalir arus yang besar dalam waktu yang singkat. Kemudian di sini melelehkan fuse, memutuskan beban dalam selang waktu tersebut, mengalir arus yang besar, maka terjadi penurunan tegangan karena terbalik di sini ya, seperti itu. Atau dari sisi PLN, kita tahu ada yang disebut recloser. Recloser ini dipasang buat mutus jaringan kalau terjadi kesalahan. Terus kalau udah nggak ada kesalahan, dia sambung lagi. Nah, dia secara otomatis seperti itu. Tetapi jika reclosernya menutup dan kesalahannya masih ada, maka bakal terjadi penurunan tegangan. Jadi ini common sekali terjadi di instalasi sag dengan swell ini. Oke, interruption. Selanjutnya interruption itu gampangnya tegangannya nggak ada sama sekali. Jadi arus sama tegangan itu nggak ada di sini. Ya, di sini disebut interruption. Dan ini durasinya bisa dilihat, ya durasinya berdasarkan IEEE. Oke. Nah, lanjut. Ini over voltage dan long term interruption. Di sini over dan under voltage. Nah, apa bedanya over dan under voltage dibandingkan sag dan swell? Untuk over dan under voltage, durasinya itu di sini lebih dari 1 menit. Kenaikan tegangan dan penurunan tegangannya lebih besar dari 1 menit, maka kita bisa kategorikan sebagai under voltage atau over voltage. Dan jika supply-nya tidak ada dalam waktu lebih besar dari 1 menit, kita bisa kategorikan interruption-nya long term. Oke, selanjutnya adalah unbalanced voltage. Kita tahu sistem di industrial sana memakai listrik 3 fasa RST di sini. Dan bisa terjadi bahwa tegangannya antara R, S, dan T itu nggak balance, nggak sama pada waktu yang bersamaan. Nah, unbalanced voltage ini terjadi terutama karena adanya unbalanced load dalam sistem distribusi. Atau kemarin sudah kita discuss bisa ada negatif atau zero sequence voltage di dalam power system. Bisa juga menyebabkan kondisi seperti ini. Nah, efek utama yang diakibatkan oleh unbalanced voltage itu larinya ke motor. Oke, kita ulang ya. Jadi, efek utama dari unbalanced voltage ini adalah kerusakan pada motor. Nah, ini saya ngambil referensi ini dari standar, bukan IEC atau IEEE, ini standar NEMA. Dia memberikan hitungannya dan rumusnya seperti ini. Dia membuat grafik antara unbalanced voltage dengan kenaikan temperatur pada motor. Kita bisa lihat di sini, dengan unbalanced voltage 1% terjadi kenaikan temperatur di motor sekitar 2%. Dan ketika unbalanced voltage-nya 7%, dia naik menjadi 98% kenaikan temperatur di motor. Jadi, menurut NEMA, standar yang dipakai, baik atau buruknya di sini yang jadi border itu di 1%. Jadi, lebih dari 1% itu bisa berefek buruk terhadap motor yang ada di industrial. Secara rumus, di sini saya kasih cepat saja. Di sini rumus sudah jadi dari NEMA ya. Di sini bahwa kenaikan temperatur, ini grafik di sini itu grafik square kuadrat. Nah, ini rumusnya kenaikan temperatur dengan unbalanced voltage. Seperti itu. Dan di sini kita bisa pakai saja ya. Selanjutnya fluktuasi tegangan. Di sini kita bisa lihat amplitude tegangannya turun naik seperti ini yang kita sebut fluktuasi gitu. Di sini dia naik turun dari 90% sampai 110% ya. Dan di sini fluktuasi tegangan bisa menyebabkan lampu menjadi flicker ya, salah satunya seperti itu, dan peralatan elektronik menjadi lebih nggak awet umurnya. Oke, kita lanjut ke transient. Nah, di sini ditunjukkan sinyal yang mengalami transient. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini sinyal yang mengalami transient itu ada yang disebut impulsif. Dia terjadi kenaikan atau spike atau surge. Di sini amplitude tegangan menjadi lebih tinggi. Dan ini terjadi pada durasi yang sangat singkat. Nah, di sini disebut impulsif. Jika impulsif ini terjadi berulang-ulang dalam periode yang tertentu, maka disebut oscillatory. Jadi di sini keadaan transient kita kategorikan menjadi 2, impulsif atau oscillatory. Ya, di sini apa sih penyebabnya? Ya, di sini bisa dibaca, bisa dari lighting, bisa dari fault, bisa dari switching, kapasitor, dan akibat dari impulsif ini
bisa terjadi kegagalan fuse, bisa tripping, bisa ke computer system issue, ke kontrol juga bisa, dan lain sebagainya. Ya, di sini yang disebut transient ini seperti ini. Nah, ini lebih detail lagi tentang transient di sini. Di sini ada yang disebut positive unipolar. Di sini kalau ada double top, di sini disebut bipolar di sini, ya. Di sini bisa disebut notching. Kemarin kita udah discuss di harmonik tentang notching. Oscillatory tadi sudah kita bahas. Dan di sini yang menarik bisa terjadi multiple zero crossing akibat transient. Jadi yang satu ke bawah, yang satu di sini ke atas, dan di sini berulang dalam periode tertentu. Jadi bukan harmonik saja yang menyebabkan multiple zero crossing, keadaan transient juga bisa menyebabkan multiple zero crossing di sini ya. Jadi ini yang negatif, ini yang positif ya, bisa menyebabkan multiple zero crossing. Nah, di sini distorsi tegangan. Apa saja yang termasuk distorsi tegangan? Di sini tadi telah dimention harmonik, interharmonik, DC offset, notching dengan noise. Cuma di sini kita concern di harmonik saja di sini. Jadi ketika kita membahas tentang harmonik, harmonik itu hanya sebagian kecil saja dari power quality. Jadi sebenarnya power quality itu sangat luas, harmonik dan transient itu hanya sebagian kecil saja. Oke, di sini ada quotes yang menarik bahwa ini yang saya suka bahwa kita itu nggak bisa manage sesuatu apa yang kita nggak bisa ukur. Jadi kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, kita itu pasti nggak akan bisa manage. Oke, kita lebih lanjut di sini. Dari teori di atas, kita akan lanjut ke aplikasi atau ke prakteknya. Di sini saya akan membahas tentang alat yang dipakai di dalam melakukan audit. Nah, tadi kita telah bahas yang disebut power quality. Power quality, definisi, dan lain sebagainya kita telah bahas. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, apa yang disebut audit? Karena ternyata audit itu bukan hanya di dunia accounting, di dunia ekonomi, ternyata di dunia electrical juga ada yang disebut audit, cuman auditnya berbeda, bukan uang di sini. Di sini auditnya lebih ke arah kelistrikan, ke energi. Nah, jadi audit itu adalah suatu layanan atau service yang secara teknikal untuk memeriksa keandalan, efisiensi, keamanan sistem kelistrikan dari suatu perusahaan atau organisasi. Dengan catu daya yang andal, yang efisien, yang aman, itu sangat penting untuk menjamin produktivitas dan ketepatan dalam perusahaan, dalam pabrik tersebut. Ya, tadi udah kita discuss, kalau terjadi masalah maka bisa mengganggu ke produktivitasnya. Nah, dalam audit ini kami bisa memberikan report ntar baik secara global garis besar maupun terperinci dari sistem kelistrikan dan efisiensi yang ada di pabrik atau di perusahaan beserta solusi dan implementasinya. Seperti itu. Nah, langkah pertama, alat yang digunakan untuk melakukan audit di sini kita pakai sirkutor menyediakan yang disebut MyEbox. Dia sebut di sini PQA, Power Quality Analyzer. Oke, apa itu MyEbox? MyEbox adalah Portable Power Quality Analyzer yang dipakai untuk mengukur parameter listrik dalam instalasi 1 phase, 2 phase, 3 phase yang dapat diakses dalam jarak jauh. Jadi ini base-nya udah Internet of Things ya. Karena sekarang ini lagi tren Industrial 4.0 di sini dan alat dari sirkutor semua sudah mengabusi ke industri 4.0 di sini. Nah, parameter apa ya di sini yang diukur? Nah, tadi kan kita sudah bahas tuh di power quality ada apa aja. Nah, parameter itu bisa diukur oleh MyEbox. Kenapa kita harus mengukur? Karena kita pengen manage. Tanpa mengukur, kita nggak akan bisa manage. Jadi, alat ini sangat penting, apalagi untuk perusahaan yang ingin melakukan sertifikasi ISO 50001. Ya. Jadi ISO 50001 itu apa? Itu spesifikasi yang dibuat oleh organisasi internasional standarisasi dunia ya untuk sistem manajemen energi. Jadi standar ini bertujuan buat apa nih? Mengurangi penggunaan energi ya. Wah, sekarang itu lagi gencar green, go green, go green. Nah ini. Jadi kita mengurangi penggunaan energi sehingga dapat mengurangi biaya. Akhirnya mengurangi biaya ini ke cost, tagihan electricity, billing dan lain sebagainya. Dan lebih lanjut ke emisi gas rumah kaca ya di sini. Lebih lanjut ke sana ke lingkungan. Oke, di sini saya paparkan fungsinya secara garis besar di sini gitu. Jadi pengukuran MyEbox itu dilakukan secara real time, jadi bisa dilihat di device
atau bisa dilihat di aplikasi handphone secara jarak dekat atau secara remote atau secara cloud. Dan di sini bisa mengirim alarm lewat email di sini lewat alat tersebut. Bukan cuma alarmnya lewat email, tetapi bisa juga ada transistor output, kita bikin buzzer dan lain sebagainya, kita bisa lakukan seperti itu. Bisa merecord start and stop, data disimpan dalam memory card bisa, atau dia upload juga di cloud, jadi kita simpan di cloud juga bisa. Nah, format data yang disimpan itu ekstensinya .std, dan ini bisa dibuka oleh software PowerVision Plus dari Circuitor, dan software ini free, bisa di-download di link ini. Nah, ini contohnya di sini. Kita download saja softwarenya dan kita bisa lakukan, kita buka file std tersebut dan kita bisa olah, kita bisa lihat, dan di situ ada bisa bikin report juga secara gratis, Circuitor kasih. Nah, selain itu, yang luar biasa di sini, data.std tadi bisa kita convert ke format Excel. Formatnya CSV. Berarti kita bisa lakukan analisa sendiri kalau Bapak Ibu mau supaya lebih detail. Kalau bisa di-convert ke Excel, berarti bisa kita secara manual convert juga ke database yang lebih canggih. Misalkan Bapak Ibu kenal dengan SQL dan lain sebagainya, itu bisa kita convert juga ke sana dan terintegrasi dengan sistem database yang lebih besar lagi di situ. Jadi bisa dilakukan secara pribadi. Nah, selain itu di sini alatnya itu di sini MyEbox bisa mengukur harmonic current sampai orde ke-50. Kemarin lagi seminar pertama kita udah discuss orde harmonik di sini cukup tinggi, bisa sampai harmonik ke-50. Dan di sini yang luar biasa, di sini saya akan bahas bahwa alat MyEbox ini true RMS. Jadi alat PQA itu pengukuran itu biasanya ada dua, dia berdasarkan true RMS atau berdasarkan average. Dengan true RMS di sini akurasi itu paling akurat. Nah, di sini MyEbox menggunakan standar true RMS. Jadi satu cycle itu 20 milisecond, karena jala-jala listrik di PLN itu 50 Hz, 1/50 berarti 20 milisecond, itu disampling 128 kali. Jadi kasarnya alat MyEbox itu menyampling setiap satu sampling itu 0,15625 milisecond. Wah, di sini sangat detail, 128 sampling dalam satu cycle. Jadi di sini sangat presisi saya bilang. Dan di sini saya tampilkan buktinya di sini dari Circuitor di sini. Jadi Circuitor ada menerbitkan application notes di sini tentang algoritma dari hardware alatnya. Di sini kita bisa lihat. Di sini seperti yang saya bilang, dia mengkalkulate itu berdasarkan 10 cycle RMS. Kita tahu samplingnya 128 kali dalam satu cycle. Jadi kalau mengkolek datanya 10 cycle, berarti dikali 10 saja, 1280. Nah, di sini dia mencari nilai average untuk voltage setiap 10 cycle. Sorry, bukan average, nilai RMS untuk voltage di sini setiap 10 cycle. Begitu juga untuk current, untuk active power, reactive power, untuk apparent power. Jadi dia lakukan RMS-nya dengan 10 cycle. Nah, lebih lanjut di sini dia konversi ke Fourier-nya menggunakan FFT di sini setiap 10 cycle juga. Jadi FFT itu apa? FFT itu fast Fourier transform. Jadi ini algoritma untuk menyelesaikan DCT, discrete Fourier transform, karena kita tahu di sini sinyal electrical itu analog, maka kita sampling menjadi digital, makanya jadi discrete, dan di sini algoritma yang dipakai itu DCT 10 cycle berdasarkan standar dari IEEE 61000 strip 4 strip 30 tentang kelas A method. Di sini akan dibahas lebih lanjut apa itu kelas A method di sini. Oke. Nah, ini tentang PowerVision yang tadi saya sebut. Di sini software yang secara free Circuitor kasih. Di sini ketika standar STD-nya tadi di download ke komputer, nah kita bisa buka, kita bisa lihat profilnya seperti ini dan kita bisa analisa. Di sini PowerVision juga udah bisa ngasih rekomendasi di sini dan kita bisa bikin report secara otomatis di sini. Ini softwarenya free, udah include dalam MyEbox-nya. Nah, ini tadi yang saya sebut di sini, kalau saya sih lebih condong menarik datanya sendiri karena saya olah sendiri.
Nah, di sini untuk yang seneng ngoprek di sini, kalau yang ingin mengolah sendiri, data ditarik dalam Excel. Cuman dalam Excel ada keterbatasan di sini. Mengapa? Bukan dari sirkutarnya, ini dari Microsoft Excel-nya. Di sini untuk data per 1 menit itu dari MyBox bisa ada 1010 buah atau sama dengan jumlah kolom, berarti 1010 parameter yang bisa diambil. Wow, banyak sekali. Iya, betul. Di sini sangat detail di sini. Nah, terus untuk info kan ini baru jumlah kolom. Jumlah kolom di Excel itu maksimum itu sorry, di sini saya kebalik di sini. Harusnya jumlah kolom itu yang ini. Jumlah kolom itu di Excel itu 16.384. Tetapi jumlah baris itu 1 juta something. Ya. Jadi, maksudnya apa? Kita cuma bisa ngambil 1 juta something ini untuk data yang kita generate di Excel. Artinya, kalau kita pengen collect data per second, kita cuma bisa ngolah di Excel cuma 12 hari. Kalau untuk data per menit, kita generate ke Excel cuma bisa 2 tahun. Nah, jadi kalau kita ingin solusi yang detail dalam 1 bulan, dan kita pengen olah di Excel, nah di sini ada masalah baru di sini. Nah, dan itu harus dipikirkan lebih lanjut gitu. Nah, ini ya informasi saja gitu. Oke. Nah, di sini alat MyBox bisa lihat alatnya seperti ini. Di sini MyBox-nya ini ya. Oke, di sini di MyBox itu diberi charger, di sini chargernya inputnya tegangan 100 sampai 250. Di sini ada magnet. Kita bisa tempelkan di sini magnet ke trafo atau ke panel supaya bisa digantung, jadi untuk pengukuran lebih enak gitu. Dan di sini klem arus, untuk arus dikasih 4 di sini. Ini ada buat R, S, T dengan neutral. Jadi dia klem arusnya sudah memakai di sini Rogowski coil. Perlu digarisbawahi di sini pakai Rogowski coil, bukan seperti klem biasa yang ada di instalasi di convert misalkan 1000/5. Nah, itu udah nggak pakai seperti ini lagi karena di sini udah konsep Rogowski coil, dia menggunakan digital di sini, jadi data juga yang nyambung ke sini digital dengan order millivolt. Dia pakai lagi amplifier di sini untuk jadi integrator di sini. Nah, di sini teknologinya udah canggih pakai Rogowski, dan posisi dari busbar yang diukur atau kabel yang diukur itu mau dimanapun aja dia tingkat errornya sangat kecil, dan ini sangat luar biasa menggunakan Rogowski coil. Oke, dan klem yang tegangan di sini klem buaya di sini, capit buaya di sini bisa sampai dari 10 sampai 600 volt AC ya, phase to neutral. Jadi kalau untuk line to line-nya bisa sampai 1024, kita kali akar 3 saja di sini. Kalau untuk ampere sih bisa sampai 10.000 ampere di sini, kemampuannya bisa sampai 10.000 ampere. Dan yang menarik di sini kita bisa lihat chargernya itu kita bisa colokin ke sini. Jadi saat diinstalasi kita nggak usah bingung. Wah, ntar kalau di sini mati nih, low bat nih, gimana nih alatnya? Oh, kita nggak usah khawatir cari colokan atau terminal. Kita bisa masukin ke sini ya. Kita lihat di sini fase dari RST dengan neutral, jadi kita tahu di sini untuk beban 1 fase ya. Jangan kebalik nyolokinnya, ya harus di neutral dengan di T gitu ya. Nah, di sini bisa untuk casan. Nah, untuk klem sendiri, nah, ini banyak tipe di sini. Kita bisa lihat sebelumnya di sini. Untuk arus bocor ini klem beda sendiri nih. Nah, di sini untuk arus bocor di sini kita punya tipe untuk arus bocor di sini klemnya berbeda, dan untuk medium voltage juga kita lakukan hal yang berbeda klemnya di sini, tetapi alat di atas bisa untuk low voltage dan medium voltage ya. Nah, di sini kita bahas lebih lanjut kelas akurasi. Ya, banyak orang mempertanyakan bagaimana keakuratan alat dari MyBox ini. Di sini MyBox ini sudah mengacu ke standar IC 61000/4/30 yang mengatakan bahwa alat ini sudah termasuk kelas A. Jadi kelas A itu sangat-sangat presisi. Jadi kelas A itu memberikan hasil yang sangat konsisten dan dapat dibandingkan dengan yang lain, sangat akurat dalam menganalisis. Jadi biasa untuk proses perusahaan billing dan lain sebagainya, dia pakai di sini akurasinya biasa kan 0,2 S. Nah, ini di sini kelas A udah mengacu ke sana di sini.
cocok untuk perusahaan utilitas dan pengguna energi sangat besar. Pengukuran kelas A juga bisa dilakukan jika terjadi sengketa hukum atau ada kontrak perselisihan dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Di sini standar-standarnya bisa Bapak Ibu lihat. Di sini saya cuma nunjukin aja jadi buktinya di sini bahwa sirkutor telah melakukan kalibrasi. Di sini ada kalibrasi, di sini sertifikasi dari kalibrasi. Di sini pakai bahasa Spanyol karena kan sirkutor dari Spanyol di sini. Dan di sini ada sertifikat untuk IEC 61000 untuk ke sana gitu. Nah, di sini Bapak bisa lihat juga. Di sini resultnya dia lakukan sertifikasi. Nah, untuk info lebih lanjut, karena sirkutor itu termasuk kelas A di sini, maka bisa dilakukan di perusahaan seperti disebutkan di atas yang penggunaan energi yang besar. Di sini kita pernah lakuin di Pertamina, ya. Jadi Pertamina saja percaya dengan alat ini karena alat ini ya memiliki akurasi yang tinggi dan memiliki fitur yang canggih gitu. Oke, di sini kita bisa tempelkan di panel ya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, dia ada magnet. Jadi bisa tempel di panel, bisa tempel di trafo, kita bisa kontrol lewat handphone di sini, lewat apps dengan tethering di sini. Jadi alatnya lumayan canggih di sini, Pak. Oke, kita bahas lebih detail ke alatnya. Nah, di sini alatnya seperti ini. Di sini ada status-statusnya, Bapak bisa lihat di sini status buat voltage, di status buat arus, di sini status buat tombol buat start record, di sini memori status, baterai, dan lain sebagainya. Di sini masih standar. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, kok ini tampilannya sangat sederhana ya. Kok nggak ada screen yang berwarna atau screen IPS dan lain sebagainya. Jadi di sini screen sebenarnya itu adanya di handphone, karena kita bisa melakukan tethering ke handphone dan di situ screen utamanya di sana. Jadi di sini jadi keunggulan dengan screen ada di handphone. Jadi kan ini harga sangat kompetitif. Ya kita bisa compare dengan merek-merek lain gitu. Harga di sini sangat kompetitif. Tapi teknologi di sini ya bisa Bapak Ibu lihat saja gitu. Nah, lebih lanjut di sini terminal-terminal untuk tegangan seperti ini. Kita masukkan klaim voltage tadi ke sini 1 2 3 4. Di sini untuk grounding ya, yang satu lagi di sini untuk grounding. Untuk current di sini RST neutral, dan di sini untuk leak bocor, arus bocor di sini. Dan di sini untuk klaim arus seperti ini kita pakai Rogowski coil gitu. Nah, di sini ada terminal, di sini bisa ada 2 input digital, di sini input 1, input 2, di sini input common-nya, di sini ada 2 output digital ya, outputnya berupa transistor di sini. Ada output 1, output 2, di sini ada output common-nya di sini. Nah, dia bisa juga dipakai fiturnya seperti itu. Di sini ada antena 3G dan di sini ada antena Wi-Fi. Oke. Nah, di sini belakangnya seperti ini alatnya. Nah, kita bisa lihat, gedein, saya zoom ya. Oke, di sini bisa lihat voltage input. Nah, di sini tadi saya udah bicara 600 volt maksimum, kita bisa ngukur. Ada 2 transistor output, 2 input di sini. Ya, di sini ada password Wi-Fi-nya ketika dia menggenerate, di sini SSID-nya. Ketika saya buka, ternyata di sini ada Li-ion baterai, di sini 3700 mAh. Di sini bisa melakukan pengukuran sekitar ya sejam 2 jam dia bisa bertahan tanpa supply listrik. Ketika dibuka baterainya, kita angkat. Di sini Bapak bisa lihat di sini ada SIM card, di sini buat 3G komunikasi 3G. Di sini ada SSD 16 GB di sini dikasih dari sananya. Dan di sini ada main SSD ya, yang nggak boleh dibuka. Di sini berisi format bawaan operating system dari alatnya gitu. Jadi di sini fiturnya seperti itu. Gitu. Oke. Nah, bagaimana sih koneksi dari alat MyBox ini? Tadi saya bilang bisa langsung direct hotspot. Kalau direct hotspot berarti kita ada di tempat bersamaan dengan alatnya, jadi dekat-dekat sana. Nah, bisa dilihat kita download ntar programnya dari apps di sini,
udah ada di Play Store. Kita connect ke Wi-Fi-nya di sini, ada MyBox bla 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 tadi SSID-nya, dan masukkan password-nya. Password-nya ada di belakang alat tersebut. Kita connect ke aplikasi. Jadi ini koneksinya langsung direct hotspot. Nah, masuk ke aplikasi di sini kalau direct hotspot di sini ada seperti ini, kita klik. Nah, di sini ada MyBox, kita koneksi, kita masuk, dan ini tampilan utamanya. Dan kita masukkan email sama password di sini untuk login. Kita bikin account di sini, tujuannya supaya kita bisa akses data, bisa akses ke cloud dan lain sebagainya. Di sini emailnya email pribadi pun bisa, di sini hanya untuk akun cloud dan lain sebagainya gitu ya. Ntar untuk lebih spesifik mungkin dalam sesi yang berbeda ya. Oke. Nah, di sini connectivity lebih lanjut, di sini kita bisa menggunakan kartu 3G tadi. Jadi lewat kartu 3G kita connect lewat cloud di sini. Ya, kita cloud dari aplikasinya. Kalau tadi direct hotspot di sini, kalau dengan cloud kita klik di sini dan kita masuk ke cloud-nya. Jadi kita mengakses remote jarak jauh. Jadi pengukuran bisa saja satu orang teknikal melakukan pengukuran misalkan di Kalimantan, sedangkan saya meremote di Bandung, melihat apa yang terjadi instalasinya, dan itu sangat memungkinkan dengan koneksi 3G seperti ini. Ini sangat membantu. Oke. Di sini selain lewat apps di sini, kita bisa juga lewat browser. Di sini Sirkutor menyediakan juga browser. Oke, di sini juga kita bisa connect dan kita bisa pantau lewat komputer PC ya. Yang penting ada browsernya. Jadi ntar di sesi terakhir di sini saya akan menunjukkan secara live ada pengukuran yang dilakukan dan saya akan meremote lewat apps dan lewat browser. Jadi saya akan melakukan simulasi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini Bapak juga bisa lihat di sini di browsernya fasilitinya cukup lengkap, bisa melihat statusnya, bisa melihat parameternya dia seperti apa. Oke, yang ketiga itu koneksi dengan menggunakan modem router. Jadi kalau tadi menggunakan SIM card, kalau sekarang kita bisa koneksi menggunakan modem router dan connect di sini routernya dengan ISP tertentu dan kita bisa melakukan hal yang sama. Jadi di sini bisa 3 opsi, bisa direct hotspot, bisa menggunakan 3G, atau bisa kita connect dengan jaringan LAN yang terhubung dengan ISP. Jadi di sini sangat fleksibel kita melakukan seperti itu. Oke, dan di sini saya akan membahas secara cepat kira-kira fitur apa sih yang ada di dalam MyBox ini. Nah, di sini di softwarenya saya bahas setup-nya dulu di sini supaya ntar di simulasi cepat gitu ya. Di sini setup, ada BIOS, ada installation, ada communication, granularity, input, alarm dan lain sebagainya di sini. Nah, kita masuk satu-satu ke BIOS. Di sini BIOS-nya bisa kita lihat. Nah, di BIOS di sini ada bisa ganti nama ya. Ini saya ganti namanya MyBox Kilat. Face color di sini kita bisa menyesuaikan karena setiap negara punya warna yang berbeda. Nah, kita cocokkan dengan warna di Indonesia. Nah, di sini bisa kita set lagi waktunya, date-nya di sini date-nya. Date-nya kita bisa synchronize secara otomatis, atau kalau kita mengerti tentang di sini network time protokol ya kita bisa lakukan, kita isi NTP dan NTP secondary-nya seperti itu. Dan lanjutnya di sini tentang cost yang tadi kita bicarakan tentang standar emisi gas CO2 di ISO 50001. Di sini cost kita bisa masukkan untuk tarif berapa sih per kWh-nya, cost-nya berapa sih emisi gas CO2 per kilonya, dan kita bisa definisikan di sini. Dan di sini ada plus dan minus, artinya apa? Plus itu berarti yang dikonsumsi, minus itu berarti yang di generate. Jadi bisa di beban yang mengkonsumsi, atau kita bisa melakukan di genset yang memproduce ya. Jadi alat ini bisa melakukan seperti itu. Oke, lanjut di installation. Tadi BIOS sudah ya. Kita lanjut di installation. Di installation kita bisa lihat ada menunya ini. Ya, kita masuk ke configuration-nya dulu. Di sini installation configuration. Di sini connection type kita bisa lihat bisa satu fasa neutral, dua fasa neutral ya, dan seterusnya. Di sini
koneksinya bisa tergantung Bapak mau melakukan pengukuran seperti apa. Di sini primary voltage dan secondary voltage di sini nggak bisa kita rubah karena 1:1 di sini ya. Frekuensi 50 Hz atau 60 Hz di sini ya standarnya. Dan ingat di sini nominal voltage artinya nominal voltage dari fasa ke neutral, bukan line to line. Jadi diisi 230. Oke. Nah, di sini untuk current claim. Di current claim di sini optionnya ada phase claim, neutral claim, dan leak claim. Di sini untuk phase claimnya di sini. Nah, kita bisa merubah skala di sini dari 100 ampere, 1000 ampere, atau 10.000 ampere tergantung dari pengukurannya. Lebih dekat kemana gitu. Karena misalkan kita mengukur di instalasi rata-ratanya 30 ampere atau 80 ampere. Tetapi kita pakai skala 10.000 ampere, wah deviasinya jadi lebih besar. Jadi error pengukurannya lebih besar. Nah, kita berusaha mengukur di skala yang tepat. Seperti itu. Harus kita ukur, adjust. Oke, dan selanjutnya di neutral claim atau weak claim di sini juga sama, hal yang sama, dan di sini neutralnya bisa kita bedakan dengan phase-nya karena biasanya neutral lebih kecil daripada arus di fasa. Misalkan neutralnya 100, fasanya tadi 1000. Nah, itu bisa dilakukan. Dan untuk leak claim di sini untuk panel-panel yang lebih kecil, di sini bisa dilihat di sini 5 ampere maksimumnya di sini. Ya, berapa arus bocornya. Ya. Lebih lanjut di sini ada phase sequence. Nah, ini yang menarik, feature dari MyEpoch, kita bisa melakukan yang disebut phase sequence. Jika misalkan tadi ada teknisi yang di Kalimantan itu lagi masang, ternyata dia kurang paham, kebalik ngukur CT-nya atau kebalik masang tegangan RST-nya. Di sini kita bisa pantau lewat jarak jauh dan kita bisa balikan secara software. Jadi tanpa harus kita pergi ke site, kita bisa remote secara internet ya, secara remote jarak jauh seperti ini. Di sini saya bakal tunjukkan, di sini ada fiturnya. Nah, di sini ada voltage. Misalkan di sini U1, U2, U3 berarti voltage RST di sini. Di sini current line 1, line 2, line 3 ya. Line berarti current untuk RST. Yang normal ini seperti ini gambarnya. Panah itu untuk tegangan dan yang ada bulatnya ini untuk fasor arus gitu. Dan di sini normal, berarti di sini pemasangan itu normal. Tetapi ketika kita masang klem, arusnya kebalik. Nah, ini gambarnya seperti ini. Berarti arusnya di sini kan kebalik. Nah, kita tinggal klik di sini untuk yang current di sini, klik di sini, kita balikan menjadi minus I1 dan otomatis ntar fasornya jadi normal lagi. Jadi kita bisa balik secara remote di sini. Begitu juga tegangan. Nah, misalkan tegangannya terbalik seperti ini, kita bisa lihat di sini tegangannya ini di sini merah, di sini kuning, di sini kuning, di sini merah. Berarti tegangan L1 dan L2-nya kebalik ya. Kita balik saja. Tegangan L1-nya jadi U2, tegangan L2-nya jadi U1 dan fasenya bakal balik menjadi normal lagi gitu. Oke. Nah, di sini quality event. Nah, di sini quality event berhubungan dengan parameter yang tadi kita jelaskan. Di sini event-eventnya apa saja. Nah, di sini event-eventnya bisa swell, bisa dip, ya, bisa interruption, bisa transient, dan di sini ada UDT per DT. Di sini saya akan bahas transientnya. Untuk swell dan dip ini saya pakai standar di 90% sama di penurunan 10% sama kenaikan 10%. Kalau untuk interruption dia di tegangan atau arusnya misalkan tinggal di bawah 10% dia udah interrupt. Untuk transient, nah bagaimana untuk transient? Oke, untuk transient di sini secara teori ya, jadi transient itu dideteksi dengan mengecek perbedaan antara nilai sampling yang satu dengan yang berikutnya. Jadi titik yang satu dengan titik yang berikutnya. Jadi data 1 dengan data 2 misalkan. Data ke 0 dengan data ke 1, data ke 10 dengan data ke 11. Nah, itu dicek difference-nya ya. Jadi nilainya itu nggak boleh melebihi maksimum nominal slope dikali dengan distortion level coefficient. Nah, apa itu maksimum nominal slope? Secara default, kemiringan maksimum ya
yang ada di sinyal sinusoidal itu didapat dari zero crossingnya di sini misalkan data ke 0 dengan data ke 1 nih. Berapa kemiringannya, berapa nilai tangentnya, berapa nilai slope-nya, berapa gradientnya garisnya. Nah, saya gambar di sini garisnya ini. Dan kita punya kemiringan defaultnya ini dan MyEbox mengkalkulasinya. Dia jadi nilai defaultnya ini. Nah, terus kita pengen dikalikan dengan nilai distorsinya berapa besar. Di sini defaultnya 5. Ya, ini pengukuran saya kasih 5. Kenapa? Ini berarti 5 kalinya, kemiringannya 5 kalinya. Jadi ketika terjadi spike, nah ini kemiringannya, misalkan sudutnya sekian derajat, ini kan lebih besar ya kemiringannya. Nah, dia langsung terdeteksi oleh eventnya, dia masuk ke lognya, nah, seperti itu. Dan kalau misalkan distorsinya kita gedein, dia terdetek ketika spike-nya lebih tinggi lagi. Jadi kita bisa atur, bisa adjust terjadi transiennya mau di level berapa. Ya, jadi kita bisa adjust koefisiennya yang ada di sini. Oke, dan untuk komunikasi, seperti kita tahu bisa kita pakai WiFi atau bisa pakai 3G. WiFi di sini bukan direct hotspot, tetapi WiFi di sini kita connect dengan router ya, dengan jaringan. Nah, di sini kita misalkan di rumah atau bukan di rumah, di instalasi misalkan punya jaringan hotspotnya ya, kita connect di sini, masukkan password dengan SSID ID-nya. Nah, lebih lanjut dengan 3G, misalkan kita pakai Telkomsel, di sini kita masukkan password dengan APN-nya, kita setting supaya bisa menggunakan jaringan 3G di sini. Oke. Nah, di sini yang lebih lanjut lagi, parameter apa saja yang diukur oleh MyEbox di sini. Dia ada di granularity. Granularity di sini feature-feature yang direkam oleh MyEbox di sini bisa dilihat sangat komplit di sini. Bisa face to face voltage, bisa juga face to neutral, current, active power, reaktifnya L dengan C dipisah di sini, jadi L dengan C-nya dipisah. Dia apparent power, nah dia bedakan juga cos V dengan PF di sini, ya. Energinya juga kita bisa measure, begitu juga CO2-nya, dan di sini harmoniknya sampai 50 untuk voltage dan arus secara individual di sini. Frekuensi juga bisa kita pantau, jadi perubahan frekuensi, fluktuasi frekuensi juga bisa tercatat di sini. THD totalnya bisa dicatat juga di sini, seperti itu, ya. Flicker, imbalance di sini, K factor, crash factor, imbalance berarti KA, KD dan lain sebagainya juga bisa di measure di sini. Leak current, nah di sini lebih lanjut bagaimana sih gelombangnya. Nah, cacatnya seperti apa, grafiknya seperti apa, dia bisa save ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa save di durasi 1 second, 1 menit, 5 menit, 15 menit, 1 hour atau 1 hari. Kalau saya untuk data yang penting untuk kita analisa, kita set di 1 second. Jadi di sini 1 second, 1 second, Bapak bisa lihat, dan sisanya saya set di 1 menit. Ya. Jadi ketika kita merekord 1 second, data 1 menit, jangan khawatir, tetap dapat. Tapi kalau kita cuma merekordnya 1 menit, data 1 second pasti nggak akan dapat. Jadi data 1 second ini kita simpan untuk pengukuran yang lebih detail. Seperti itu. Cuman jika kita men-set 1 second berarti database menjadi besar, ya itu aja. Nah, di sini input seperti yang saya bilang, di sini ada 2 input, 2 output ya. Di sini inputnya kita bisa pilih, ada tarif, ada status, bisa counter di sini. Maksudnya counter untuk pulse. Nah, di sana kita bisa melakukan ke situ inputnya dari counter, dan status juga kita bisa inputnya berupa status di sana. Untuk alarm di sini, nah, misalkan terjadi suatu event kejadian, ya, bisa dilakukan alarm. Misalkan variabelnya apa aja nih, ini bisa jadi acuan. Ketika tegangannya ada seksual bisa dilakukan alarm, atau bisa misalkan THD-nya lebih besar dari level tertentu, kita bisa melakukan alarm di sini, send alarm atau nyalain buzzer. Ketika nilai crash factor atau ada flicker atau ada imbalance dan asimetri, di sini kita bisa melakukan action seperti itu. Oke,
Lebih lanjut tentang main display application-nya di sini seperti ini kalau di handphone. Di sini tampilan utama seperti ini. Di sini hasil pengukuran, misalkan ada hasil pengukuran seperti ini. Ini hasil pengukuran offline ya. Kalau kita tampilkan ini handphonenya portrait. Kalau kita landscape kan akan tampil seperti ini. Kita bisa lihat langsung secara real time. Nah, di sini yang harus digarisbawahi banyak pengukuran alat PQA di luar sana yang bisa dilihat itu ketika keadaannya offline. Jadi setelah beres pengukuran baru dilihat. Kalau kita offline, online bisa dilakukan. Jadi saat dilakukan pengukuran, saat itu juga kita bisa lihat apa yang terjadi. Gitu. Di sini saya bedakan tampilan handphone dengan tampilan tab. Untuk tab langsung parameternya bisa kelihatan lebih banyak. Kalau untuk handphone sih terbatas ya. Jadi lebih enak kalau kita khusus menyediakan tab untuk displaynya gitu ya. Itu jauh lebih enak. Oke. Dan di sini untuk sharing file. Jadi kita bisa melakukan sharing file di sini. Kita simpan di memory card ya. Share file gitu bisa dari internal memory. Jadi kalau kita melakukan record itu disimpan dulu di internal memory, baru di-share ke external memory dan ke cloud. Di sini file ada 3, file standar, file quality, dan file status alatnya seperti apa. Gitu. Ini file quality itu file event, seperti ada sexual dan lain sebagainya. Transition di sini ada file quality. Kalau file standar itu yang berupa pengukuran parameter yang ada 1010 parameter itu, ya seperti itu. Dan setelah di-share di sini ya, setelah di-share, kita bisa copy datanya itu ke komputer lewat konektor micro USB. Nah, ini contohnya data yang sudah dipindahkan ke komputer saya dan saya buka di PowerVision. Oke. Ini main display tadi seperti ini. Kalau tanda plus ini berarti kita record. Kita mau melakukan record seperti ini ya. Dia sebelum melakukan record dia nanya dulu, ini udah benar belum settingnya. Nah, kalau sudah benar kita lakukan next, ya baru kita lakukan pengukuran. Di sini recording dilakukan. Tapi kalau misalkan ada setting yang salah, kita back lagi, kita lakukan setting ke yang tadi telah saya jelaskan. Oke, nah di sini menu yang kedua dari main display di sini kita bisa lihat secara real time maupun secara offline di sini apa saja parameternya. Nah, di sini phase to neutral, voltage dan lain sebagainya semua parameter bisa kita lihat di sini. Kita bisa klik di sini dan kita tampilkan. Ini secara offline dan real time bisa melakukan seperti itu. Nah, lebih lanjut di sini tentang ini current ya, current. Di sini tentang neutral current. Di sini ada nilai maksimum sama nilai minimum. Nah, di sini saya tambahkan kalau kita melakukan pengukuran per second, kita nggak akan dapat data maksimum dan minimum. Tetapi kalau kita melakukan pengukurannya di dalam 1 menit, settingnya 1 menit, akan didapat data maksimum minimumnya. Jadi dalam 1 menit itu misalkan tercapai nilai maksimumnya berapa, dia record. Dalam 1 menit terdapat nilai minimumnya berapa, dia record. Dan dia plot di sini. Jadi dia di sini nilai average, nilai maksimum, dan di sini nilai minimum dalam 1 menit ya. Jadi seperti itu. Dan lebih lanjut di yang ketiga di sini kita bisa lihat spektrum frekuensi dari harmonisanya. Jadi kalau orang industrial bilang di sini individual harmonic distortion dari harmonic 2 sampai harmonic 50. Kalau di tab ya langsung kelihatan semua ya. Kalau di handphone kita harus masih slide seperti itu ya. Di sini untuk current dan untuk voltage secara individual bisa kita lihat atau kita filter. Kita nih mau lihat yang ganjil doang atau yang genap doang atau mau dua-duanya. Ya, kita bisa lakukan. Jadi secara real time juga kita decide langsung ngelihat, wah ini sistemnya jelek nih, kira-kira ada apa aja nih di sistem, harmoniknya seperti apa. Nah, kita bisa langsung lihat tanpa harus kita setelah pengukuran di generator dan lain sebagainya secara real time kita bisa lihat ya. Oke, yang selanjutnya di sini kita bisa lihat grafiknya seperti apa. Nah, ini. Jadi di sini misalkan current yang di sini itu apa ini ampere. Current biru berarti neutral. Berarti arus yang mengalir ke neutral
gelombangnya bisa kita lihat nih di sini dalam 20 milisecond, di sini order 20 milisecond. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata bukan sinusoidal nih. Berarti ini arus itu akibat dari harmonik, third harmonik, seperti yang sudah saya jelaskan di seminar sebelumnya. Nah, ini itu berarti akibat dari harmonik mengalir arus yang besar menuju ke neutral gitu. Dan bagaimana di sini untuk sinyal current dari RST-nya. Nah, seperti dugaan, di sini ruksak cacat. Mengapa bisa cacat? Karena ada harmonik. Di sini kita bisa lihat dalam 20 milisecond ya. Kita bisa lihat gelombangnya seperti apa. Nah, ini yang terakhir dalam main display di sini. Kalau secara offline ntar keluar muncul event quality history. Di sini ntar muncul banyak. Oh, terjadi dipnya. Kapan nih? Ya, di tegangan. Durasinya berapa lama? Nah, dan kita bisa kategorikan ini termasuk apa? Kapan? Jam berapa? Sinyalnya seperti apa? Ah, di sini bisa kelihatan gitu. Dan di sini untuk bikin report pun di program Power Vision bisa langsung di generate secara otomatis ya untuk quality event seperti ini. Nah, ini untuk event history yang offline. Kalau Phasor ini muncul ketika kita lagi real time pengukuran di lapangan. Jadi dia menunjukkan diagram fasornya. Jadi sebelum melakukan recording, kita harus make sure apakah fasor arus dengan tegangannya itu betul. Kalau salah, bisa dilakukan perbaikan. Apakah secara fisikal, apakah dengan membalik secara software saja. Nah, ini bisa dilakukan. Dan ketika kita klik di sini kita bisa filter. Dia cuma menampilkan tegangan saja, ya current-nya kita sembunyikan. Nah, di sini fasor untuk tegangan saja. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu Bapak Ibu tentang Power Quality Audit dengan alatnya MyBox. Sebelum kita lanjut ke sesi simulasi secara realnya, mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu gitu. Ya, Pak Roy. Halo? Ya, halo Bapak-Bapak sekalian. Maka ada pertanyaan bisa dari sebelum kita melakukan simulasi. Nah, gini, mungkin tadi Pak Riki juga sudah menjelaskan, cuma memang nanti kita akan bikin simulasi gambaran real. Kita bisa buka aplikasi ini itu baik dari aplikasinya ataupun dari web browsernya. Jadi kita bisa cek. Nah, ini ada pertanyaan, itu audit itu berapa lama sih sebenarnya? Pak Riki mungkin bisa jawab proses audit itu. Ya, jadi proses audit itu kalau yang istilahnya ada yang walkthrough, yang cuman ngelihat aja nih, kira-kira kita nge-scan secara global. Biasanya kita di panel utama nih, apa yang terjadi di sistem, dia pengen secara singkat aja, ya setengah jam minimal itu bisa dilakukan gitu, setengah jam. Tapi dengan catatan misalkan dia itu lagi beban puncak, mungkin lebih baik ya, karena profile load semua kita bisa dapat di sana gitu. Tapi kalau untuk secara detail misalkan, ya kita bisa melakukan audit apakah seminggu, apakah berapa hari, apakah 1 bulan. Yang kita lakukan paling lama kita lakukan 1 bulan. Jadi bukan cuma hanya di main, tetapi di lokal pun kita lakukan supaya kita mengetahui secara detail gitu. Jadi tergantung keperluannya seperti apa. Oke. Ya, Pak Roy? Ini ada pertanyaan. Ya. Kalau rentang sampelnya misalkan 1 menit, lalu terjadi event ketika jeda sampling 1 menit tersebut, apakah alarm eventnya akan beraksi? Oke. Kalau untuk rentang pengukuran 1 menit itu hanya parameter kelistrikan yang biasa saja seperti arus, daya, flicker, dan lain sebagainya. Tetapi kalau event itu di-record secara ordernya yang tadi, milisecond. Jadi dengan otomatis ketika terjadi kejadian di order milisecond itu pasti ada lognya, pasti alarm berbunyi. Walaupun kita melakukan setting di 1 jam, istilahnya kasarnya gitu. Tetapi dia tetap mengecek di order yang milisecond, Pak. Jadi tetap keluar itu muncul ada di log. Sebenarnya selain itu juga memang ketika kita melakukan samplingnya 1 menit, itu nanti ada 3 parameter. Jadi real time-nya per menitnya, kemudian kita juga punya max min-nya. Jadi selama 1 menit itu nilai max-nya itu berapa mereka
MyBox ini kita bisa maksimalnya berapa rentang dalam waktu 1 menit tersebut. Jadi cukup memberikan informasi. Tapi untuk yang event-event yang kayak Queries Axwell itu rentangnya disesuaikan dengan keunikan itu tadi beberapa milisecond. Untuk dapatin waveform aja kan kita berarti butuh waktu 1/50 ya, berarti 20 milisecond. Jadi dia harus catat 20. Iya. Nah, ini ada pertanyaan untuk audit itu apakah perlu shutdown atau enggak, Pak? Audit. Justru audit harus running, Pak. Jadi ketika running kita awalnya itu walaupun untuk di awalnya tidak perlu shutdown dulu. Oh ya maksudnya itu nggak perlu shutdown juga bisa, Pak. Jadi lagi awalnya kita lagi running, lagi beban berjalan kita lakukan pengukuran. Gitu. Oke. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, nanti akan kita jawab masing-masing, nanti akan kita kirim email juga, dan ini juga materinya ini kita rekam, baik videonya ataupun materinya nanti akan kita share juga beberapa materi mungkin, khususnya yang videonya, video presentasinya kita record, nanti akan kita share ke Bapak-Bapak sekalian. Oke, mungkin sambil lanjut bisa dibikin simulasi. Oke, di sini saya mau menunjukkan secara real. Di sini untuk browser PC, di sini saya pakai di websitenya mybox.es di sini. Di sini ada MyBox Cloud, kita klik aja di sini, atau bisa langsung ke sini gitu ya, mybox.es.en/n/login di sini. Masukkan email, password, dan kita login. Oke, login ada tampilan seperti ini. Nah, ini seperti itu. Atau kita lakukan di handphone. Nah, di sini saya pakai emulator. Kenapa pakai emulator? Karena kalau pakai handphone saya sharing kecil screen-nya, Pak. Jadi saya pakai emulator aja, pakai BlueStack di sini. Kita open. Ini. Oke. Di sini screen awal ini. Nah, di sini kalau tadi kan saya bilang di sini klik ini ketika kita melakukan pengukuran direct hotspot. Jadi alat ada di lapangan, saya ada di lapangan. Jadi ada di tempat yang sama. Nah, saya nunggu di sini ada muncul di sini, misalkan tadi kan ada MyBox kilat tuh. MyBox kilatnya keluar di sini. Tapi kan sekarang saya nggak ada di lapangan. Misalkan sekarang pengukuran ada di Kalimantan nih. Saya pengen lihat MyBox saya ada di mana. Saya klik ke cloud. Oh, ini ada MyBox kilat. Saya connect. Nah, ketika connect jaringan, di sini dia juga sekaligus mengecek, oh, di sini ada firmware yang baru nih, mau diupdate atau enggak. Nah, saya sarankan jangan mengupdate secara online karena takut terjadi kegagalan. Jadi, ya, mending secara offline. Untuk teknikalnya ya kita di sesi yang berbeda ya. Kita cancel saja. Oke. Nah, di sini muncul seperti yang tadi di slide presentasi ya. Di sini tampilan utama tuh. Di sini apa yang telah saya lakukan, misalkan di sini oke. Dan di sini ada real time-nya, di sini ada real time. Kita lagi melakukan real time pengukuran seperti apa gini. Ya. Oke, kita bisa lihat di sini misalkan menu selanjutnya yang saya slide. Oke, di sini ada real time, di sini lagi ada pengukuran nih, kita bisa lihat nih. 1,2 megawatt di sini. Ya. Fluktuasi ke sini. Bukan cuma dayanya aja yang kita bisa lihat. Oh, ampernya bisa kita lihat tuh, ampernya. Nah, di sini. Kita bisa slide ke bawah. Oh, harmoniknya juga bisa kita lihat. Tuh, di sini 11%, 17%, 23%. Kita bisa lihat di sini. Sini flicker ya, instantaneous flicker. Terus apalagi ya di sini? Oh, ini. Nah, kita bisa milih nih. Kalau pengen lihat grafik current, kita bisa line 1, line 2, misalkan line 3. Nah, di sini mau dengan maksimum minimumnya enggak? Kalau enggak ya udah ini aja. Kita back. Di sini bakal ditampilkan current line 1, line 2. Nah, ini current line 1, line 2, line 3 bisa kita lihat, dan berapa perbedaannya juga langsung kita bisa lihat ya. Oh, ini enggak balance-nya berapa besar nih. Langsung kita bisa lihat. Atau kita mau apa di sini misalkan current ya, masih current, neutral current. Karena kita tahu mungkin gara-gara ada harmonik, ada arus yang mengalir ke neutral nih. Coba kita lihat. Betul nggak ya?
Wah, ternyata besar arus ke neutralnya. 200 ampere di sini. Nah, kita bisa lihat juga secara real time di sini mengalir arus 200 ampere di sini. Nah, di sini bisa dicoba-coba ntar sama Bapak Ibu di sini lewat program ini. Oke, yang selanjutnya kita lanjutin di sini. Oke. Nah, di sini yang seperti saya bilang, ini harmonik 3-nya besar di sini. Profilnya bisa kita lihat secara real time. Maaf. Cuman di sini karena handphone tampilannya portrait ya, jadi nggak bisa semua ya. Saya rada susah ngegesernya. Jadi kurang lebih bisa dilihat ya profilnya untuk current dan untuk tegangan. Di sini kita bisa milih misalkan untuk tegangan tadi kan, misalkan untuk voltage nih. Kita pilih ini untuk yang genap atau yang ganjil. Kita yang ganjil saja misalkan. Oke. Nah, di sini untuk voltage. Oke, individual harmonic distortion untuk voltage. Jadi di harmonic di sini harmonic 5 bisa lihat ini lumayan tinggi nih. Apalagi yang di 9 nih. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di sini tegangannya buruk di sini karena TSD-nya yang sangat besar, bukan cuma tegangannya saja. Kita bisa juga lihat current-nya, misalkan kita pakai satu saja supaya kelihatan di sini current. Back. Oke, di sini terlihat terjadi cacat di sini, cacat gelombangnya dalam 100 milisecond dia tampilkan seperti ini gelombangnya. Ya untuk current. Bukan cuma current yang ada di fasa saja, yang untuk di neutral, yang untuk di leak juga bisa dilakukan. Nah, di sini untuk neutral ya, seperti itu. Oke. Terus lebih lanjut, ini tentang fasor yang kita bilang ketika kita real time, kita bisa menunjukkan diagram fasor seperti ini. Feature ini di aplikasi persis sama dengan yang ada di browser. Oke. Kita lihat di sini di browser. Di sini kita connect ke browser. Nah, ini secara real time bisa kita lihat di sini. Kita bandingkan saja supaya kita yakin bahwa ini sama ya, bukan rekayasa. Oke, misalkan di sini KW nih. Kita ini lagi arus netral ya. Kita ganti misalkan ke current tapi currentnya di neutral. Current neutral maksimum dengan minimum. Oke. Kita tahu di sini kan di antara 215 sampai 220. Nah, ini juga sama kan profilnya. Jadi secara web, secara browser atau secara aplikasi dia melakukan hal yang sama. Ya tergantung Bapak Ibu lebih senang yang mana gitu kan. Nah, selanjutnya saya bahas masalah fasor. Tadi bisa ngeganti nih secara online. Bener nggak ya? Oke, saya tunjukin di sini nih. Saya setup ke sini ke installation. Oke, di installation ada phase sequence tadi yang saya sebut. Di sini karena instalasinya betul, makanya gambarnya seperti ini. Oh, berarti betul. Tapi saya akan bereksperimen di sini. Saya mengganti fase current-nya, saya balikin di sini. Apa yang terjadi? Kita lihat di browser sebelah yang di sini ya. Oke. Oh, lupa saya. Harus di-save dulu, Pak. Ini ya. Suka kelupaan. Oke, udah di-save ya. Nah, dia langsung berubah di sini. Jadi dia membalikan fase arusnya secara otomatis. Jadi secara remote dia bisa lakukan seperti itu gitu. Dan kalau misalkan tadi settingnya udah betul, kita nggak balik hasilnya seperti ini kan berarti kebalik. Ya kita lakukan pembalikan gitu. Nah, kita lakukan balikin lagi misalkan ini kita balikan menjadi normal. Berarti kan fase normal lagi. Coba kita di sini eksperimen misalkan klaim tegangannya kita balik nih. V1 jadi V2, V2 jadi V1. Apa yang terjadi? Kita save. Oke, fasor di sini berubah. Di sini tegangan, arus, di sini combine. Kuning, merah. Di sini merah, kuning. Kalau yang hitam nggak kebalik. Ya, untuk tegangan dan arus. Ya di sini.
Jadi kita bisa tahu di sini fasor untuk tegangan dan arus R dan S-nya kebalik. Oh, kita harus balikin supaya jadi normal lagi. Ya, kita balikan lagi di sini untuk tegangannya. Oke. Kita save. Oke. Nah, balik lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, fiturnya di sini data-data offline yang hasil pengukuran yang sebelumnya kita bisa lihat juga di sini ada, bisa kita klik gitu. Ya, bisa juga kita ngelihat tabelnya di sini. Di sini tabelnya, kita datanya bisa kita lihat aja. Ini tabel yang online, mau yang offline juga bisa. Kita tinggal klik saja, misalkan kita pengen lihat data sebelumnya, misalkan ini yang Belindo, misalkan klik di sini, kita bisa lihat juga. Ya, dan kita yang udah di generate di sini gitu Pak. Kita bisa download juga datanya di sini. Misalkan kita mau download data yang ini nih. Nah, di sini bisa lihat di download langsung. Jadi kita nyimpen data di cloud dan kita bisa ambil. Tanpa harus ke lapangan, misalkan alatnya ada di Kalimantan, wah untuk mengambil data saja saya harus ke Kalimantan nih. Gak usah. Kita simpan di cloud dan kita lakukan analisa di Bandung, kita bikin report di Bandung, terus setelah beres ya kita presentasi lagi bisa. Kalau dulu sih sebelum corona ya kita harus ke Kalimantan lagi. Kalau sekarang sih orang sudah enak ya dengan Zoom meeting, dengan Webex, orang bisa lakukan seperti ini dan menurut saya itu bisa memangkas cost lagi ya. Ini luar biasa gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Untuk firmware juga di sini bisa dilakukan update secara online di sini. Oke, kurang lebih itu saja Bapak, Ibu ya fiturnya ya secara garis besar gitu. Untuk detail teknikalnya kita mungkin adakan untuk analisanya bagaimana dan lain sebagainya untuk sesi yang terpisah gitu. Oke, Pak Roy. Makasih Pak Roy. Begitu saja dari saya, Pak Roy. Oke, thank you, Pak Riki.